Hai. Kita cuman berdua, aku berhasil menggusur yang satu itu. Selamat siang, selamat hari Senin tentunya juga ya. Oh iya, hari Senin, awal bulan hari Senin. Betul. Duitmu masih banyak dong, Say. Aku tuh nggak ada ceritanya tanggal tua, Nis. Oh, nggak kenal ya tanggal tua ya. Emang sekarang mah dia udah nggak kenal yang tanggal tua. Di mana-mana banyak sawerannya ya. Amin. Aku sih bersyukur sekali ya Sobat Selai ya, karena apa? Kemarin tuh aku 2 hari yang lalu tuh sempet nih kerja bareng sama teman-teman dari luar kota gitu. Program mana, Surabaya? Bukan, Bandung. Oh, Bandung. Nah, ngobrol, kan aku juga bawain acara nih. Karena si hostnya ini ternyata tidak sesuai ekspektasi. Aku yang jadi co-hostnya kan, ceritanya gitu kan. Kamu mau percaya apa enggak? Secara live aku bilang, hai Sobat Selai. Gitu. Kita lagi ada di sini nih. Jangan-jangan bentar lagi Selai Show ada di Bandung loh, Say. Ngapain? Loh kan kamu jalan-jalan. Kan tadi kamu selalu sebut Sobat Selai kan. Iya, dan itu orang salah sebutnya nggak sekali 2 kali loh, Nis. Kamu tahu sendiri kan. Kamu cinta banget ya sama Selai Show ya? Sangat. Nah, karena ini nih, kita bahagia sekali karena sekarang tanggal 6. Tanggal 6 ya? Tanggal 6 ya? Iya, tanggal 6. Tanggal 6 berarti tinggal sekitar 23 lagi. Kita akan ke Selai Show ulang tahun kedua. Akan ada party apa 24 sih? hari nggak sih? 24 ya? Iya kan ke tanggal 30 itu 24 hari lagi. Pokoknya kita ulang tahunnya itu tanggal 30 Juni. Nah, kita bakal ada ulang tahun Selai Show yang kedua. Kalau yang pertama kemarin kan kita sempat party-party ada di set yang di atas. Sekarang kan set kita baru nih ya Sobat Selai ya. Set kita baru, ini kemana sih? Oke, kita kan sudah baru nih. Nah, nanti kita di ulang tahun yang kedua ini akan ada apa, tunggu aja tanggal mainnya. Apakah kita mau main-main ke kafenya Cocon? Wah, boleh, bisa ya? Ya harus panjang umur lah. Oh, kafenya maksudnya yang panjang umur. Kamu tahu gak sih? Kita tuh cuma ulang tahun, setelah itu gak ada apa-apa. Kayak tahun lalu dong. Habis ulang tahun gak ada. Tapi kan karena ini setnya udah di bawah ya, Say. Kita kayaknya bisa ngedatengin kira-kira 2.000 orang gak sih di sini? Kita mau bagi-bagi hadiah. Aku nggak mau ngedatengin orang-orang nih. Loh, buat tim Hore. Bukan buat masuk sini. Kenapa nggak mau? Bahaya sekali. Kamu ngasih konsumsi lo 1 orang. Kamu mikir lo. Oh, kita? Iyalah. Ya kan duitmu banyak, katanya habis kerja di mana-mana. Ya bukan buat itu juga. Bukan ya. Atau mungkin putus sekarang lagi masak besar ya buat persiapan ulang tahun kali ya. Maybe. Nah, dia kan selalu memberikan kejutan buat kita semua. Apalagi HP ku ini tadi barusan bunyi, siapa tahu dia yang menghubungi. Kalau dia dadakan nggak bisa datang. Nah, Sobat Selai semuanya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nanti dengan muda-mudi yang berkreasi. Nah, karena kan ini udah mulai pandeminya udah mulai surut ya, udah mulai banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan nggak online lagi. Apakah ini nanti event besarnya bakalan diadakan secara offline, dan ini yang berkreasi muda-mudi loh. Kamu nggak mau join kan, kamu suka? Sama ini keramaian, sama event. Kegiatanku gitu kan sudah di tempat keramaian nih, Serina. Mau join sama keramaian lagi takutnya bingung gitu. Kamu tahu kan kalau tumpeng itu gimana kan, pasti di pura loh. Jadi takutnya ada sesuatu hal yang terjadi jadi nggak enak. Nah, Sobat Selai semuanya, nanti kita bakal ngobrol sama bintang tamu kita hari ini. Karena bintang tamu kita hari ini datang dari Ngalam Innovation Hub. Betul? Betul. Oh, Hub. Ngalam Innovation Hub. Oh, kita pronosnya Batu banget ya, Say. Jadi hub gitu ya. Hub. Iya, kan aku memang orang Batu. Kalau aku Batu banget. Tapi nanti yang masuk itu friend kita sendiri loh. Padahal aku bestie kita sendiri loh. Padahal aku sama dia itu kapan ya? Terakhir sama Aul juga itu 1 bulan yang lalu ya, Rista ya. Farewell-nya ya. Iya kan? Gak ada 1 bulan farewell dia sih. Saya juga farewell. Cuman kan saya terbang lagi empas lagi ke sini lagi, empas ke sana, jadi terus bolak-balik gitu. Makanya kan kamu belum stay di sana kan? Belum. Di sini aja. Kamu masih bawa sobat-sobat Selai kemana-mana, berarti kamu masih harus ada di sini. Semoga. Gak boleh pindah-pindah. Emang kenapa sih kalau aku pindah? Kan asik sebenarnya. Jangan, kurang. Kurang apa? Nanti lingku kurang. Pemasukannya kurang ya. Cuannya kurang gitu. Kita break dulu aja kali ya. Boleh. Sambil menunggu Sister Arista untuk persiapan gitu ya. Kayaknya sibuk banget. Apakah nanti muda-mudinya mau dibawa ke sini Sobat Selai? Wah, apakah itu? Nah, kita jangan
Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana ya. Kita break bakal dulu. di sini. Arista. Ya, selamat datang kembali pemirsa Selai Show. Yang mana ya kameranya? Sorry, ini bukan dialog. Sobat Selai. Oh iya, sobat Selai. Lupa ya, udah lupa ya? Mana ya? Iya, udah lama Udah lama nggak siaran ya. Oh, biasanya siarannya Rita toh. Oh, Prita. Lihatlah auranya kayak terang-terang, kok aku gelap sendiri ya auranya ya. Baju Kenapa kamu ya? tidak penuh keceriaan. Oh Iya, gitu sebenarnya ya. hari Senin Coba ditutupin. Hari Oh, Senin itu kamu gini yang harus- ditutup. harus lebih ceria gitu loh Gitu. nih. Enggak, aku Kamu kalau kenapa awal sih? minggu itu Ya soalnya kan? ketar-ketir gitu loh, kerja lagi gitu. Kalau awal minggu aku gitu, say. Oh, gitu. Kalau akhir minggu. Happy. Kalau akhir bulan nangis. Akhir bulan ngelayap, cari Iya, gratisan. dan seperti janji kita berdua ya Sobat Selai semuanya, hari ini kita mendatangkan teman-teman dari Ngalam Innovation Hub. Iya, ada Arista. Sebenarnya kalau boleh tahu kan, kalau boleh tanya sih Arista, ini salah satu komunitas kah? Atau salah satu event organizer lagi kah? Atau wedding organizer lagi kah? Bukan. Terus? Jadi sebenarnya kenalan dulu ya. Jadi Boleh. saya Arista bukan sebagai presenter. Ya. Bukan, sebagai apa nih? Tapi sebagai project officer dari Ngalam Innovation Hub. Oke. Ngalam Innovation Hub itu apa sih gitu ya? Mungkin kalau teman-teman di Malang lebih familiarnya dengan sebutan coworking space. Oh, Ah. working space, Yes, baik. coworking space. Nah, tapi di singkatnya ya Ngalam Innovation Hub tuh kita biasanya panggilnya Ngalam iHub atau iHub. Nah, di iHub itu kita nggak cuma menyediakan space aja, tapi juga kita welcome buat teman-teman yang punya usaha, baik usahanya itu yang konvensional UMKM gitu ya, misalkan jualan ini itu dan lain sebagainya, ataupun usaha yang bersifat startup digital. Oke. Gitu. Nah, kita welcome buat teman-teman untuk berkembang bersama di iHub ini. Jadi kita sebagai apa ya, menampung teman-teman Wadah ya. pemuda kreatif dan juga yang inovatif gitu di iHub buat kita maju bareng-bareng. Berarti untuk pemuda yang pelongo-pelongo nggak ada ya? Kalau mungkin bisa jadi peserta Oh, bisa ya. jadi peserta. Iya, siapa Bisa tahu dilatih kita kali ya di bergabung, sana. Bisa jadi produktif kayak Betul, gitu. betul. Tapi berarti mengkerucutnya adalah ke teman-teman yang usaha gitu ya, entah itu di digital Yes. atau konvensional itu tadi. Betul. Oh. Jadi bisa dikategorikan ini adalah rumah lah ya. Betul, gitu wadah ya. Wadah atau rumah. Nah, Arista kalau boleh tahu sendiri terbentuknya untuk Ngalam Innovation Hub sendiri atau iHub ya tadi bilangnya ya. Itu sejak kapan? Sebetulnya dibentuknya itu dari yang officially kebentuk itu baru tahun lalu, akhir tahun 2021. Jadi kalau boleh sedikit sharing, sebetulnya Ngalam iHub ini sebagai satu project dari si foundernya. Jadi foundernya Ngalam iHub ini kebetulan orang Malang juga, dia kuliah di UB S1-nya, terus S2 dia di Australia. Nah, namanya Mbak Sausan ya. Siapa? Mbak Sausan. Oke. Mbak Sausan. Pernah Mbak Sausan. Mbak Sausan. Ini pernah dengan barusan. Ya, Terus. Nah, Mbak Sausannya ini ketika S2-nya di Australia, dia kebetulan ngambil tentang Master of Entrepreneurship Innovation. Nah, kemudian diwujud nyatakanlah dari tesisnya itu untuk membuat sebuah innovation hub di Malang. Jadilah Ngalam iHub ini. Emang embel-embelnya kan apa tadi entrepreneurship. Makanya usaha-usaha itu tadi ya. Jadi kalau boleh ngomong sih sebenarnya ini adalah perkumpulan orang-orang yang ingin pemuda-pemudi lebih produktif lah ya. Apalagi kan 2021 kemarin kan itu masih pandemi ya. Betul. Yang kita pun juga berpikir ini mau ngapain nih ya biar kita nggak bosen, nggak hanya gibah, nggak hanya tidur bangun gitu kan ya Sobat Selai.
akhirnya terbentuklah seperti ini. Nah, di dalam iHub sendiri itu menaungi apa aja sekarang Arista kalau boleh tahu hal-hal yang sekarang lagi di manage lah. Oke, kalau yang sekarang lagi di manage, sebenarnya program utamanya ada 3 ya. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang UMKM. Di UMKM ini kita biasa ngasih pendampingan, pelatihan-pelatihan kayak gitu, dan salah satu program yang kemarin baru aja kita laksanakan itu kolaborasi sama Mercy Corps Indonesia. Kita memberikan pelatihan kepada ibu-ibu UMKM di Malang Raya. Itu kalau nggak salah ada sekitar 300-an lebih lah. Itu aku loh MC-nya. Oh iya? Oh iya, kamu tahu. Oh iya, benar banget. Keliling Yang di MC. mana ya waktu itu? Di mana-mana ada saya. MC itu. Iya, itu keren banget itu. Jadi untuk wanita-wanita pengusaha ya memang ya. Mulai dari mbak-mbak sampai emak-emak ada semua. Oh, itu kerja sama iHub. Oh, yang kamu itu nih Apa? Ojo ngadi-ngadi. Gak usah nggak omongan. Enggak, yang cuannya besar itu kan? Iya kan? Oh. Yang kamu tiba-tiba mau traktir aku, beliin apa aja itu kan? Oh, Bener banget gitu. loh. Terus. Terus itu yang UMKM ya. Ya. Terus habis itu ada juga kita ke community development. Community development itu lebih general. Jadi misalkan nih buat teman-teman yang punya komunitas, misalkan minggu ini nih kebetulan ada teman-teman dari komunitas K-pop, ARMY gitu ya, mereka mau bikin pameran. Nah, tapi di pamerannya itu mereka juga jualan produk-produk UMKM yang mereka produksi sendiri kayak gitu kan. Itu juga sebagai salah satu bentuk yang inovatif dan kreatif gitu kan. Akhirnya ya udah kita kolaborasi buat bikin acara itu. Kayak gitu. Terus ada workshop tentang public relation lah. Kemudian ada juga kemarin kita ngajarin gimana sih caranya buat jualan bisnis online shop kayak gitu. Jadi kan mungkin kita mikirnya kalau mau bisnis online shop kita harus punya dulu barangnya, kita harus produksi sendiri dan lain sebagainya. Ternyata enggak, karena sekarang ada yang namanya dropshipper. Jadi benar-benar cuma modal HP aja kita bisa jualan kayak gitu sih. Sama satu lagi program yang berkaitan dengan startup digital yang sekarang lagi jalan, namanya tuh Ngalam Startup Fest 2022. Wah, 2022. Oh, berarti Ngalam apa tadi? Startup Fest Fest itu adalah program gitu ya? Yes. Bukan event yang bakalan sekali muncul aja nih? Oh enggak, jadi kita bikin program yang selalu berkesinambungan lah gitu. Memang ada kayak timelinenya seperti itu, tapi setelah selesai acaranya kita nggak lepas gitu aja kayak gitu, karena yang namanya hub itu sendiri ya itu intinya adalah kita kasih pendampingan gitu loh, kita kasih pelatihan yang terus menerus gitu. Kalau misalkan cuma sekali aja ya sama aja kayak IO gitu kayak bener. Jadi ada keterlanjutan gitu loh. Katakanlah event tahun 2022 ke 2023 nanti itu ada keterlanjutannya gitu kan Arista ya. Ngobrol sama Raki 2019 ya? 20 ya? 21 ya. Raki berapa? Wakil 2 ya ini. Luar biasa loh ya, kita tanya satu jawabannya luas banget, saya sampai bingung, saya belum sarapan ini mau ngomong apa, ya kan? Tapi seru dong ya, dijelasin programnya ternyata banyak banget gitu, jadi nggak cuma ngebentuk sekarang, ntar kedepannya juga bukannya nggak direken, tapi tetap dikasih wadah lagi. Ini sangat luar biasa sekali, dan nanti di segmen selanjutnya nih saya mau tanya gitu, apakah memang ada program-program tertentu yang akan dijalankan di dekat-dekat bulan ini atau hari ini atau minggu ini ya. Yang penasaran jangan kemana-mana, tetap stay di Slay Show episode hari ini ya. Kita break dulu, kopinya enak. Asik, balik lagi ya. Kok bengong semuanya sih, kenapa sih?
Nyanyi dong. Overthinking. Overthinking gini berarti ini. Overthinking. Nangis, hubungan melayang. Ceritanya Arya dong. Itu ngapain? Bahagia kok aku sekarang. Bahagia. Overthinking. Gitu Buat ya. apa? Uang banyak, kerjaan banyak. Tapi bisa dong join sama project-projectnya dari iHub sendiri. Makanya kalau aku ngomong sih dengan adanya satu space baru nih ya, saya kategorikan seperti rumah lah atau peruangan gitu ya untuk orang-orang seperti saya. Ini peluang banget gitu loh, karena kita bakal bisa dapat channel yang sangat luar biasa sekali gitu loh kalau Sobat Selai, kalau saat ini kita mau bergabung gitu kan Arista ya. Karena kan orang A, orang B, orang C kumpul jadi satu gitu loh. Dan kita nggak pernah tahu linknya mereka juga seperti apa. Betul, gitu kan. ini Jadi peluang banget kalau aku boleh ngomong. Tapi sebelum kita ngomongin project-project apalagi yang bakalan mau jalan ini ya. Kan namanya iHub ini tadi co-working space. Ya. Kan udah banyak banget juga co-working space di Malang sendiri. Yes, di Malang, di Batu juga banyak di sini. Nah, kan embel-embelnya ngalam ya, Say. Ya. Itu yang membedakan punyanya iHub sendiri apa sih sama yang lainnya? Oke, jadi yang membedakan adalah untuk bisa pakai space di Ngalam iHub, itu kita tidak memungut biaya. Oke, sepeser pun. Gratis, karena kita sifatnya adalah open for collaboration. Gitu. Jadi mungkin kalau coworking space lainnya, mereka memang menyewakan space mereka kan untuk event, untuk rapat, untuk apa dan lain sebagainya. Nah kalau di kita, kita welcome gitu ya, kamu boleh pakai aja event di Ngalam iHub selama itu juga sesuai dengan visi misinya iHub, yaitu tadi tentang entrepreneurship, innovation, creativity, dan juga community development. Kayak gitu. Jadi itu sih ya mungkin yang beda. Kita tidak memungut biaya selama kita kolaborasi ngerjainnya juga bareng. Wow. Visi dan misinya sama lah ya setidaknya ya. Berarti nggak money oriented gitu ya? No, karena sebetulnya iHub sendiri adalah CSR gitu. Jadi kenapa akhirnya dari sebuah tesis itu bisa direalisasikan. Nah itu ada beberapa perusahaan yang kemudian memberikan CSR-nya untuk iHub. Jadi kita juga istilahnya berkomitmen untuk membangun komunitas lah ya, kayak gitu. Jadi nggak yang benar-benar profit oriented seperti itu. Kualitas number one ya, gimana caranya ngebentuk yang gabungan sama iHub ini kualitasnya bagus banget gitu berarti ya. Betul. Jadi kualitas dan kuantitas memang sekarang lagi benar-benar diangkat ya, biar setidaknya memang teman-teman yang dalam tanda kutip masih muda tuh bisa produktif semuanya. Akhirnya saat nanti mendekati masa-masa takut tambah dewasa itu nggak ada gitu loh. Kita sudah benar-benar matang gitu kan. Kan banyak banget anak-anak yang di atas umur 25, aduh udah 26 takut tambah dewasa gitu kan. Kalau bergabung sama iHub, Ngalam iHub ini aku yakin nggak akan takut tambah dewasa karena apa, channelnya pertama luar biasa ya. Kedua juga kita di situ bisa kok tukar pikiran, aku yakin kan ya. Bisa banget. Tapi walaupun mungkin identiknya sama anak-anak muda aja ya, tapi iHub juga punya program buat yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau pensiun. Apa tuh? Namanya tuh Purnapreneurship. Itu lebih ke arah apa Arista kalau boleh tahu? Itu lebih ke kita ngasih pelatihan gimana caranya, terutama untuk bapak-bapak ibu-ibu yang habis kerja kantoran gitu ya. Terus kalau udah pensiun kan mungkin ada beberapa kantor yang memang ngasih pensiunan tiap bulan, tapi ada juga yang kayak ngasih di awal, terus udah nggak ada pemasukan lagi kan. Nah, Purnapreneurship ini kita ngasih pelatihan gimana caranya mereka bisa mengelola keuangan di masa pensiun itu, gitu kan. Apakah mereka mau buka bisnis sendiri, ataukah mereka ada juga yang bapak-bapak, oh aku pengennya berkebun aja, aku pengennya ya menikmati masa tua dan lain sebagainya. Hidup lah ya. Bener, ya it's okay, tapi kita tetap kasih wawasan-wawasan bahwa ketika udah nggak ada pemasukan lagi, untuk manage uangnya itu seperti ini, itu dan lain sebagainya. Itu penting banget. Seperti itu. Penting banget sih. Sebenarnya dan sepertinya aku wajib gabung sama
iHub. Yang purnapreneurship. Enggak. Bukan yang purna. Kayaknya kok Kan cocoknya masuk yang sana. menurut Menjelang masa pensiun, enggak lah, masa kejayaannya masih panjang ya. Amin. Aku tuh berharap bergabung karena aku ingin gitu lah ada yang memanage keuanganku nih Srina. Oh nggak ada, selama ini nggak ada? Oh enggak, yang manage tetap diri Anda sendiri Bapak. Ya tapi diajarin cara-caranya biar nggak boros. Iya benar-benar. Kebutuhan sekunder dan premier itu lebih jelas. Kan sekarang itu kan abu-abu ya. Sekunder jadi premier jadi sekunder. Mana keinginan, mana kebutuhan bingung ya. Bingung karena kan nggak pakai cari tinggal bilang kan ada Om Jin. Males. Oh my God. Om Jin butuh apa? Maksudnya kan Jin kan ya gitu Oh Om loh. Jin, denger tadi Om Jim. Om Jin lah, kurang ajar nih Serina. Ini ukti kamu jangan solehot beneran kamu Oh ya. my God. Bibirmu solehot. Oh, bisa itu loh. Jadi daripada ngomongin Om Jin ya, ngomongin yang bottomnya. Ini kira-kira dari muda-mudi itu minimal umur berapa sih kalau misalnya mau join atau yang mumpuni lah ikutan project-projectnya iHub? Oke, sebenarnya kita nggak ngasih batasan yang harus usia berapa gitu ya, tapi kebanyakan sih anak-anak mahasiswa yang udah mulai aktif kayak gabung, tanya-tanya, join beberapa event kita. Mungkin karena kalau mahasiswa kan waktunya lebih luang ya buat antara bagi kuliah, kerja, bikin bisnis, jalan-jalan, nongkrong, yes, dan kayak gitu kan. Ada contohnya nggak selesai kuliahnya. Mama Rod, dia itu memang sengaja Mama Rod nggak diselesaikan kuliahnya. Takut nanti kalau kuliahnya selesai Mama Rod menuntut. Kalau masih skripsian gini kan, kalau sampai tahun depan Lebaran kan embel-embelnya masih mahasiswi. Jadi ya. masih dikasih. Jadi masih ada amplopnya. Amplopnya gitu lah. Kalau misalnya udah nggak jadi Itu mahasiswi, bingung. lemong. Iya. Masih ada pride gitu ya kalau misalkan nanyain sekolahnya, studinya di mana gitu. Masih, Kalau udah lulus bingung kan gitu. Apalagi belum tahu di perusahaan mana kira-kira yang mau dimasukin. Masuk iHub boleh kali ya? Boleh. Bisa. Boleh. Keren Tapi banget. ada loh yang gitu kuliah sudah selesai, umur juga sudah diambang, tapi ditanya kerja di mana? Di mana ya? Aku lupa. Siapa? Ada. Oh ada. Banyak sih, banyak kayak gitu. Itu mungkin karena dia sosial media punya tapi nggak bisa dimaksimalkan. Nah, padahal kan iHub sendiri ini juga udah digital banget ya kalau bisa dibilang ya. Jadi di mana-mana itu kita bisa cari informasinya dan itu kayaknya serasa benefitnya banyak banget loh ya kalau masuk ke sana ya. Iya dong. Butuh brand ambassador? Oh ya mau? Arista. Mungkin boleh magang dulu ya, internship. Arista, umurnya tadi mulai berapa? Umurnya mostly 18 lah. Yang paling aku Purna. Purna aku Waduh, kalau yang purna sih ya senior ada lah. yang 60, 65. Sampai 60 ya. Ya, kayak gitu. Tapi ya balik lagi nggak kita batas ini sih, soalnya ada juga yang tim kita yang dia masih SMA ya tapi juga udah join kayak gitu. Karena emang ya dia pengen gitu kan, dia pengen belajar sejak dini dan dia juga lagi belajar buat merintis kafe kayak gitu. Jadi ya kita welcome kayak gitu. Itu sih poinnya yang memang saya suka dari sekte ini. Kok sekte sih? Ya sebut saja iHub ya. Iya dari iHub ini karena apa sih memang mengajarkan semuanya, tidak hanya yang senior tapi yang junior untuk bisa berpikir lebih luas gitu ya Arista ya. Gitu. Persiapan itu nggak cuma waktu muda aja, bukan persiapan waktu tua, tapi nanti waktu sudah tua pun persiapan untuk kedepannya seperti apa. Yes. Ya kan, mempersiapkan itu lebih baik daripada beli kucing dalam karung ya. Aduh, apa ini? Jangan kemana-mana, kita break dulu. Siapa yang mau di-unboxing? Jangan dibawa ke depan layar kalau unboxing gitu. Soalnya kan biasanya kalau kita
bintang tamu Selai kalau kuliner itu kan segmen terakhir kita kan icip-icip. Oh, I see. Yeah. Sekarang apa yang mau diicip? Pengalamannya. Wah, kirain pengalamannya Nisrina, pengalamannya Arista di ngalam IHUB mau kita cicip. Oh my God. Terus kabar-kabarnya tadi juga ke working space-nya nih Sobat Selai, ada kafenya juga. Jadi nggak bakal bosen ya di sana ya. Yes. Kira-kira kafenya sudah ada baristanya belum? Kebetulan kita jualnya karena itu gimana ya Say? Barista kopi saset. Boleh. Engko lek ono pendekar di kafe-kafe tak arani ngono ya. Oh, bariset. Oh my God, ya ampun. Jadi gimana? Ya, jadi kafenya. Aku masih tidak bisa berpikir ada bariset. Ya. Bahaya ini pemilik kafe baru ini ya. Jadi kita mau bahas apa ya ini kira-kira ya? Ini aja, tentang ngalam startup fest-nya aja. Oh iya gitu. bener. Ini kan sekarang kita lagi jalan, masih roadshow. Kita kemarin habis roadshow ke kampus-kampus dan juga ke media seperti yang sekarang sedang kita lakukan ini. Nah, kita lagi open registration buat teman-teman mahasiswa yang punya startup, yang tertarik mau bikin startup, yang pengen belajar juga tentang sebenarnya startup itu panganan opo kan. Kayak gitu, boleh sampai tanggal 30 Juni. Sorry, itu tadi kan persyaratannya kalau teman-teman yang mungkin punya startup. Nah, ini kalau misalnya ada Sobat Selai yang nggak tahu sebenarnya startup ini apa sih? Oke, sebenarnya kalau yang startup fest ini adalah untuk yang startup digital. Sebenarnya startup sendiri itu adalah ya sebuah usaha rintisan. Usaha rintisan, yes. Bedanya startup digital sama yang startup konvensional adalah bentuk usahanya, bentuk produk atau jasanya itu diwujudkan dalam bentuk digital. Seperti itu, kayak misalkan kalau ya gampangnya wis yang udah semua orang kenal pasti kan Gojek gitu ya. Gojek. Oh iya. Iya, ojek online. Ya kan kayak gitu kan membuat suatu usaha gimana caranya buat orang-orang nggak perlu repot pesen ojek, pesen makanan dan lain sebagainya dalam satu aplikasi kayak gitu. Ada juga teman-teman yang memberikan solusi misalkan ketika pandemi kemarin gitu ya, ada hasil panen yang melimpah, sebetulnya hasilnya bagus tapi nggak ada yang beli kayak gitu. Nah itu gimana caranya buat biar si hasil panen ini nggak jadi limbah gitu ya, terbuang sia-sia. Mereka bikin solusi, mereka pertemukan siapa orang yang membutuhkan dengan para petani yang istilahnya panennya jadi nggak laku kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bisa dimulai dengan hal-hal yang jadi permasalahan, karena sebetulnya kan kalau mau ngomongin bisnis itu adalah kita harus cari masalah gitu. Kita harus cari masalah. Kalau aku punya masalah dan cari masalah jangan dimarahin terus. Karena itu bisnis. Kamu tak bisnis kan berarti kamu punya masalah. Makanya Kak di Indonesia itu ada ya di dunia showbiz itu bikinlah masalah. Ketika kamu setelah masalahnya itu dikubur dengan prestasi kan gitu. Lebih ke kita kasih solusi sih ya. Tapi itu bukan contoh yang baik, maksudnya apa yang saya omongin ini gitu loh. Tapi kan kalau di Indonesia kan rata-rata memang kalau di dunia showbiz ya bikin masalah, sensasi naik, nama naik, prestasi dinaikin juga, jadi akhirnya ini terkubur. Padahal nggak sadar nih jejak digital tuh susah dihapusnya gitu loh. Iya kan? Makanya saya tuh sangat takut sekali dengan digital. Emang kamu banyak sensasinya? Banyak, kalau mau di-up. Awas loh ya, saya ini bom waktu. Nah mungkin itu juga bisa jadi ide bisnis tuh, gimana caranya kita membersihkan jejak digital, atau mungkin kita bikin rebranding dari orang-orang yang udah terlanjur dikenal salah gitu ya sama masyarakat, tuh juga bisa jadi ide bisnis kan, juga bisa jadi ide startup gitu kan. Ada ini enggak
Arista, link untuk bobol akun nggak? Oh my God. Mau bobol akunnya siapa? Kalau Langsung Ariana Grande gitu loh yang dibobol. Jangan yang ecek-ecek, kamu buat apa ecek-ecek? Nggak guna, Arya. Ih ngapain? Kepo banget, hidupku sudah bahagia, kok ngapain? Berarti emang kalau yang namanya berbisnis itu kalau dipikir sendiri kadang sulit ya. Benar. Kita kan mikir sendiri, waduh buntu nih di sini. Gunanya join di Ngalam Startup. Yang startup project yang startup fest itu tadi supaya itu ya terbuka lagi pikirannya seperti apa. Usaha sekecil apapun boleh ya join ya? Boleh banget join. Apa? Gratis. Yes, gratis. Dan di Startup Fest ini kita jadiin sebagai platform buat teman-teman yang mungkin kalau misalkan startupnya udah mulai jalan nih ya. Nah, pasti kan butuh pendanaan, butuh supaya gimana caranya biar lebih berkembang lagi, butuh link dan lain sebagainya. Join aja dulu gitu. Karena di sini kita juga akan kasih pendanaan juga buat 3 tim terbaik yang bergabung di program ini kayak gitu. Buat teman-teman yang masih baru banget mau mulai, katakanlah baru ide aja kayak gitu, nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng juga. Mungkin masih belum punya tim dan lain sebagainya, nggak apa-apa, siapa tahu nanti lewat program ini bisa ketemu sama partner yang lainnya. Asik. Arista, kalau ada teman-teman yang memang akhirnya tertarik nih untuk join, minimal kalau pingin lihat sebelum mau gabung kan biasanya orang kan lihat-lihat dulu gitu. Itu kalau di Instagram ada IG-nya nggak? Ada Instagramnya di @ngalam_ihub. Tulisannya ngalam NGALAM ya kan _IHUB. IHUB. Ya, tadi ngalam_ihub ya tulisannya. Yes, tulisannya. Itu untuk yang Ngalam Startup Fest-nya mulai kapan sih? Kita start untuk mulai kasih workshop dan lain sebagainya itu di awal Juli, tanggal 2 Juli, ya tanggal 2 Juli kita kasih workshop buat teman-teman yang join. Kemudian nanti kita kasih kesempatan juga untuk pitching awal gitu kan. Pitching, jadi kalau di startup itu istilah untuk presentasi adalah pitching gitu kan. Kita kasih kesempatan itu, nanti dari situ akan dipilih 10 tim terbaik, dan nanti yang 10 tim ini akan dapat mentoring session selama 2 minggu. Mentoring session selama 2 minggu dan itu one on one, jadi satu tim akan dapat 1 mentor. Nah setelah itu nanti kita di akhir nanti ada demo day namanya. Demo day-nya nanti akan bertemu langsung dengan dewan juri yang pasti teman-teman udah tahu semua sih ini siapa. Kalau sekarang sih beliau ini adalah CEO-nya Badarok dan juga R66. Tapi mungkin akan lebih dikenal sebagai seorang pembawa acara. Ya, apakah tahu Bapak siapa? Aku sih nebak sih, apakah benar atau salah ya? Spill. Siapa coba? Siapa tahu bisa lebih menarik. Cowok dong, cowok. Coki Sitohang. No. 2 kata loh, jadi tebak-tebakan. Enggak mungkin. 2 kata, huruf pertama dari masing-masing katanya adalah H dan Y. Cak Lontong. Wow, no. Siapa sih Arista penasaran? Nanti teman-teman yang sampai di demo day akan ada kesempatan buat bertemu dengan Bapak Helmi Yahya. Ini nih, kalau hubungan sama beliau, aduh sudah orangnya cerdas banget. Aku pernah ketemu sekali, diajak ngobrol. Pesennya kalau ke saya kan be yourself gitu kan, itu yang akan menaikkan kamu. Tapi ngobrol sama beliaunya itu kayak apa ya Arista ya, semuanya itu nyambung gitu loh, dan beliaunya bukan tipe orang yang underestimate ke setiap orang, karena bagi beliaunya itu setiap satu orang tuh pasti ada kelebihannya. Kalau kamu nge-push itu semuanya itu akan jadi, nggak perlu jadi orang lain, dan itu yang sekarang saya aplikasikan sampai ada di detik ini. Be yourself, saya jadi diri saya sendiri, dan akhirnya ya cuan-cuan ke saya semuanya gitu kan. Lancar ya. Aduh keren banget. Bener, itu bener. Meskipun tadi bakalan ada seleksinya 10 tim, terus nanti 3 tim terbaik dapat pendanaan, tapi di awal semua pendaftar sudah bisa ikut workshop ya? Bisa ikut workshopnya. Tuh Sobat Selai ya, jadi buat kamu yang pingin jadi pengusaha atau sudah punya usaha sekecil apapun langsung aja daftar. Bisa lihat di Instagramnya ngalam_ihub.
IHUB ya pakai B. Oke, asik banget. Saya sih berharap nanti ngalam iHub next time bisa datang lagi dengan cerita baru lagi ya Arista ya. Project baru lagi ya. Project tidak hanya di Malang saja tapi Malang Raya ya akhirnya ya harapannya. Ya sebenarnya kita juga lagi pelan-pelan ini sih ada project upcoming juga handle untuk area Jawa Timur. Dan ini satu project juga dengan Kementerian Kominfo kayak gitu. Jadi mohon doanya semoga bisa lancar dan teman-teman yang bergabung di iHub juga bisa ketularan lancar usahanya dan lain sebagainya. Thank you Arista sudah hadir dari Ngalam iHub ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan kita juga secara live di YouTube atau mungkin di TV. Kita mengucapkan terima kasih, di aplikasi juga terima kasih banyak. Esok hari kita akan ketemu lagi di jam 11 sampai jam 12. Siapa ya bintang tamu besok ya? Yang jelas bintang tamu kita nggak ada yang ngecek-ngecek, pasti spesial. Makanya jangan sampai ketinggalan ya, pantengin terus Selai Show. Sudah disebut tadi di jam 11 sampai jam 12. Kira-kira besok apakah ada Putu? Menjadi lebih beautiful? Mungkin dia sekarang lagi nyalon. Oh my God. Apakah Putu besok akan jadi bintang tamu kita? Oh my God, mengerikan. Terus saksikan program Agropolitan TV dan tentunya Selai Show di Agropolitan TV. Kita pamit ya, sampai jumpa esok hari, bye.